Halo investor milenial semua, selamat datang di kelas investasi episode 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai money management dan diversifikasi aset dalam mengelola sebuah portofolio. Oh ya, sebelum kita mulai kelas ini, jika teman-teman semua menyukai konten-konten investor milenial, jangan lupa share, like, dan komen di bawah apabila kalian punya ide atau topik yang pengen dibahas di kelas-kelas berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai kelas hari ini. Bagi seorang investor, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengelola risiko. Nah, bagi investor, salah satu cara untuk mengelola risiko investasi adalah dengan melakukan money management yang baik. Salah satu bentuk money management yang dilakukan oleh investor adalah dengan mengalokasikan aset atau portofolio dia ke beberapa instrumen yang memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Nah, secara umum, tingkat risiko dari instrumen investasi itu ada 3. Yang pertama adalah instrumen investasi dengan tingkat risiko yang rendah. Contohnya adalah deposito ataupun reksadana pasar uang. Deposito dan reksadana pasar uang. Yang kedua, ada instrumen investasi yang tingkat risikonya itu medium atau menengah. Contohnya apa? Contohnya di sini ada P2P lending ataupun reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana pendapatan tetap ini merupakan reksadana yang kombinasi dari obligasi-obligasi perusahaan. Yang ketiga adalah instrumen investasi dengan risiko yang tinggi. Contohnya adalah reksadana saham ataupun investor yang berinvestasi ke saham langsung. Nah, mengapa sih bagi seorang investor penting untuk melakukan alokasi aset ke beberapa instrumen investasi yang tingkat risikonya berbeda-beda? Oke, untuk memahami hal ini, kita akan membahas satu contoh sederhana. Seperti contoh berikut ini. Misalkan ada 2 orang, Anto dan Budi. Mereka memiliki misalkan sejumlah uang yang sama. Anto mengalokasikan seluruh portofolionya 100% ke saham, sedangkan Budi mengalokasikan portofolionya ke 50% reksadana pasar uang yang kita tahu memiliki risiko yang rendah dan 50% lainnya ke sahamnya langsung. Oke? Jadi di sini ada 2 orang yang mengalokasikan portofolionya dengan cara yang berbeda. Misalkan terjadi skenario pertama, di mana harga saham mereka itu naik 50%. Apa yang terjadi dengan Anto? Yang terjadi pada Anto adalah returnnya di tahun itu akan naik sebesar 50% juga, karena dia menempatkan 100% sahamnya, portofolionya ke instrumen saham. Jadi ketika saham itu naik 50%, maka otomatis kinerja portofolio dari Anto itu akan naik sebesar 50% juga. Sedangkan Budi, ketika dia menempatkan 50% portofolionya ke saham dan saham tersebut naik 50%, maka kinerja portofolionya secara total adalah atas saham tersebut kinerjanya 50% dikali dengan 50% sebesar 25%. Sedangkan RDPU ini rata-rata setahun 7% dikali bobotnya 50%, maka ini 3,5% ya, 3,5%. Maka total kinerja portofolio Budi secara keseluruhan itu cuma 28,5%. Jika dibandingkan dengan Anto, terjadi perbedaan yang cukup signifikan.
yaitu sekitar 21,5%. Itu untuk skenario pertama di mana harga saham naik sebesar 50%. Sedangkan apabila terjadi skenario kedua di mana harga saham itu turun 50%, maka yang terjadi pada Anto adalah kinerjanya di tahun tersebut akan turun sebesar 50% juga, karena dia menempatkan seluruh portofolionya di saham. Sedangkan yang terjadi pada Budi adalah atas kinerja sahamnya, apabila saham itu turun 50%, maka penurunan portofolionya 50% dikali dengan 50% sama dengan 25%. Sedangkan RDPU yang instrumen investasi dengan risiko rendah ini akan menghasilkan RDPU rata-rata konsisten 7% setahun dikali dengan 50% bobotnya sama dengan 3,5%. Jadi di sini minus, di sini plus 3,5%. Jadi setahunnya portofolio Budi itu akan minus 21,5%. Di sini kita lihat ada gap yang jauh juga sebesar 28,5% antara kinerja portofolio Anto dan kinerja portofolio Budi. Jadi melakukan diversifikasi ke beberapa instrumen aset yang memiliki risiko yang berbeda itu memiliki plus dan minus. Ketika instrumen saham itu naik begitu cepat, maka kinerja Anto akan akan lebih baik dibandingkan kinerja Budi. Akan tetapi, jika yang terjadi sebaliknya, di mana instrumen saham tersebut turun sebesar 50%, maka risiko yang ditanggung Anto juga akan lebih besar dibandingkan risiko yang dialami oleh Budi. Nah, mengapa kita sebagai investor lebih penting untuk memanage risiko portofolio kita? Nah, untuk penjelasannya kita lihat slide berikut ini. Nah, teman-teman, ketika portofolio kita turun sebesar 5%, maka usaha yang digunakan atau usaha yang perlu kita lakukan untuk membalikkan portofolio kita itu ke kondisi awal sebelum terjadi penurunan itu adalah sebesar 5% juga. Kita lihat di sini, apabila dia penurunannya semakin dalam, maka usaha yang harus dilakukan itu semakin tinggi. Nah, misalkan di sini 20%. Berarti misal portofolio kita itu 100 juta nih awalnya. 100 juta. Nah, kemudian turun sebesar 20%, berarti portofolio kita tinggal 80 juta. Nah, usaha yang harus kita lakukan untuk membalikkan kembali ke 100 juta itu kan berarti berapa? Ditambah 20 juta kan? Ditambah 20 juta, yang dimana 20 juta ini merupakan 25% dari 80 juta ini. Nah, sekarang kita lihat kalau dia sampai 50%, berarti 100 juta, portofolio kita tinggal 50 juta. Sehingga untuk memulihkan kembali portofolio kita tersebut membutuhkan uang sebesar 50 juta. Artinya 50 juta ini 100% dari modal ini. Semakin berat. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga drawdown ini seminimal mungkin. Karena dengan begitu banyaknya drawdown nanti bisa sampai 50 atau 90%, maka usaha yang diperlukan untuk break even akan semakin berat. Begitupun yang terjadi pada Anto dan Budi. Memang ketika pasar saham misalkan memberikan imbal hasil yang begitu besar, maka Anto akan lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan Budi. Akan tetapi jika hal yang sebaliknya terjadi, maka
Anto akan menanggung risiko yang begitu besar dan usaha yang diperlukan untuk kembali ke kondisi awal akan semakin sulit dibandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh Budi. Selain itu, ketika terjadi penurunan pasar yang begitu besar di market, ketika Anto menempatkan 100% dananya di saham, maka dia tidak akan punya dana cadangan ketika harus melakukan average atau membeli saham di harga yang seharusnya sudah relatif murah. Sedangkan Budi ketika menempatkan sebagian besar portofolionya di reksadana pasar uang, ketika terjadi penurunan di saham yang begitu besar, maka Budi masih mempunyai power atau tenaga untuk melakukan average down dan membeli saham-saham yang berkualitas bagus di harga yang relatif murah. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat dari hari ini, yang pertama, diversifikasi itu memiliki plus dan minus. Di mana plusnya adalah ketika harga saham itu naik, maka orang yang mengalokasikan seluruh asetnya ke instrumen yang memiliki imbal hasil yang tinggi itu akan jauh lebih besar dibandingkan orang yang melakukan diversifikasi ke beberapa jenis instrumen yang memiliki tingkat risiko berbeda-beda. Dan begitu juga sebaliknya. Kesimpulan yang kedua, diversifikasi itu dapat mengurangi drawdown. Kita lihat dari contoh Anto dan Budi tadi, di mana ketika terjadi penurunan di pasar modal, dalam hal ini saham, maka Budi yang melakukan diversifikasi aset itu memiliki drawdown yang lebih rendah dibandingkan dengan Anto. Sehingga usaha yang diperlukan oleh Budi untuk merecover portofolionya akan jauh lebih mudah dibandingkan oleh Anto. Yang ketiga, diversifikasi dapat membuat investor memiliki amunisi ketika terjadi koreksi besar. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, karena Budi memiliki dana cadangan, ketika pasar terkoreksi begitu besar, maka ia dapat men-switch reksadana pasar uang yang relatif liquid dan dapat dicairkan dengan cepat, dan memasukkannya ke saham atau reksadana saham. Sehingga ketika nanti pasar recover, maka portofolio Budi akan memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan kinerja portofolio Anto. Oke, sekian kelas pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Share, like, dan nyalakan tombol notifikasi jika teman-teman menyukai konten ini.